Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. malam ini kita akan eh, melaksanakan salah satu unit kompetensi, yaitu melakukan persiapan tempat kerja. Nah, perkenalkan, nama saya Nur Fitri Adi Putranto. Ya, pendidikan saya di BPSDM, TOT, kemudian public speaking juga di BPSDM, kemudian pipe welder, welding inspector, dan saya juga S1 Teknik Elektro dari UGM tahun 2014. Ya, pengalaman saya di bidang pengelasan itu di instruktur LAS PPKPL, kemudian juga asesor, kemudian juga asesor di pelatihan kerjanya. Jadi selain asesor manusianya juga tempat pelatihan kerjanya. Ya, next. Silakan bagi teman-teman mungkin salah satu eh, untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang kita mulai dari Pak apa ini ya, Pak Agus. Silakan Pak Agus memperkenalkan diri dulu. Jadi kita biar sama-sama kenal, Pak. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Haryana, tinggal di Depok, lahir eh, 60 tahun yang lalu. Eh, saya pendidikan eh, S2 dari UNC. Terima kasih, Pak Heri. Ya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya mungkin Pak Jeffrey untuk Oke, memperkenalkan diri, Pak, biar sama-sama kenal, Pak. Perkenalkan saya Tri Wiyanto. Saya berdomisili di Condet. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal, Pak. Pak Jeffrey mungkin terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Jaljari Arsad dan saya bertempat tinggal di Depok. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya lanjutkan lagi ya setelah perkenalan. Ya, tata tertib dalam pelaksanaan pelatihan kali ini selama Zoom meeting ini, satu wajib menyalakan kamera, yang kedua mute speaker apabila tidak berbicara, kemudian nama format pada Zoom itu nama lengkap sesuai yang terdaftar, kemudian lokasinya diharapkan untuk tempat yang sepi dan kondusif supaya tidak ada feedback. Kemudian gunakan fitur chat yang di bawah itu untuk keperluan pembelajaran, misalkan untuk bertanya atau mungkin untuk berbagi sharing seperti itu. Kemudian kita usahakan tepat waktu, terus berpakaian rapi, dan persiapkan alat tulis jika mencatat-mencatat hal-hal yang penting. Kemudian kita juga harus melaksanakan K3 Safety Induction dalam Zoom meeting kali ini, yaitu adalah pastikan duduknya tegak supaya ergonomis, kemudian layar di laptop juga diatur supaya tidak terlalu terang. Terus kemudian jarak antara mata dengan laptop supaya dipastikan kembali, jadi enak kita nyaman. Kemudian juga setiap 20 menit kita akan bergerak peregangan otot seperti itu. Kemudian coba melihat pandangan di luar laptop setelah 20 menit supaya mata kita tidak kelelahan. Kemudian stop kontak, kita lihat dari baterai, jangan langsung colok-colok, takutnya konsleting. Kemudian perhatikan alarm tanda bahaya di sekitar Anda jika takutnya ada sesuatu hal-hal yang buruk terjadi. Salah satu elemen dalam mempersiapkan tempat kerja ini adalah melakukan persiapan kerja. Apa sih itu melakukan persiapan kerja? Tujuannya adalah setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat mencari barang-barang yang diperlukan, lokasi penyimpanannya di mana, dan paling tidak tahu cara merangkai secara standar dari keterangan gambar kerja sesuai prosedur K3.
gambaran umum unit kompetensi. Jadi konteks variabel unit kompetensi ini termasuk menyiapkan persiapan ruang kerja, memastikan barang yang tidak digunakan untuk dipindahkan, serta menyusun barang dan mesin di ruangan kerja dalam melaksanakan persiapan ruang kerja. Peralatan yang kita butuhkan itu gambar kerja, GA drawing, kemudian prosedur penandaan barang dan prosedur perintah kerja. Nah, di peralatan ini biasanya terdapat di job sheet. Jadi gambar kerja, GA drawing, prosedur, dan prosedur perintah itu biasanya jadi satu dalam job sheet. Seperti itu. Kemudian perlengkapan atau alat dan bahan itu biasanya yang kita pakai adalah alat dan bahan pembersih seperti sabun, kemudian sapu, dan lain macam sebagainya. Kemudian lift truck itu macam-macam ya. Jadi ada kalau memang butuh besar ya berarti forklift. Kalau untuk yang kecil-kecil itu biasanya yang palet seperti itu. Kemudian jangan lupa APD-nya kita siapkan seperti sarung tangan, masker, kacamata, helm, sepatu jika memang eh, memungkinkan. Sikap kerja yang harus diperlukan adalah disiplin, teliti, dan cermat. Aspek kritisnya, ketelitian dalam memindahkan barang yang tidak terpakai sesuai prosedur, dan ketelitian dalam menata mesin sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, dalam mengidentifikasi gambar kerja, itu kita memerlukan yang namanya job sheet. Job sheet itu apa sih? Job sheet adalah lembaran kerja atau instruksi yang berisi antara lain bahan yang diperlukan, peralatan yang dipakai, gambar kerja, langkah-langkah, dan prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas. Nah, kemudian KUK yang kedua adalah mengidentifikasi tools dan alat bantu. Jadi ketika kita mencari alatnya itu kira-kira butuh alat bantu seperti apa. Nah, kemudian tools-nya seperti apa. Misalkan kita mencari alat bantu, misalkan tempatnya tinggi, berarti kita perlu yang namanya tangga atau ladder, seperti itu. Nah, kemudian yang utama memang berada di job sheet. Jadi job sheet ini di situ sudah tertulis apa saja sih bahan yang kita perlukan. Ya, seperti itu. Misalkan eh, bahan yang kita perlukan seperti sabun, sapu. Nah, itu semuanya sudah ada di job sheet tersebut. Next, mengidentifikasi lokasi tools dan alat bantu dan general assembly. Jadi biasanya peralatan-peralatan yang kita butuhkan itu biasanya sudah kalau di tempat kita itu sudah tercatat atau sudah tersimpan di gudang. Ya, di mana gudang merupakan tempat menyimpan peralatan. Jadi kita nggak usah kemana-mana, nggak usah mencari-cari, cukup ke gudang, itu semuanya sudah ada di sana. Jadi kita tinggal meminta atau istilahnya kita mencari di gudang tersebut bahan-bahan atau apa atau peralatan apa yang kita butuhkan di dalam job sheet tersebut. Kemudian mengidentifikasi jadwal. Maksud dari mengidentifikasi jadwal ini maksudnya adalah misalkan kita ingin bekerja itu jam 9. Maka kita mencari peralatan yang kita butuhkan itu deadline-nya adalah jam 9. Jadi jam 8 kita masuk misalkan. Nah, selama 1 jam ini kita memanage gimana caranya kita bisa menemukan semua peralatan yang kita butuhkan dan bahan-bahan yang kita butuhkan sehingga ketika jam 9 itu semuanya sudah ready dan kita akan siap mengerjakan apa yang ada di job sheet tersebut. Nah, dari semua kegiatan tadi, yang paling penting adalah jangan lupa ketika kita mencari itu juga diperlukan adanya K3 dalam proses mencari atau mempersiapkan tempat kerja. Karena ada beberapa bahaya. Yang pertama, mungkin alat yang kita butuhkan itu berat. Nah, seperti yang di pojok kiri bawah ini, itu mengangkat beban berat, itu berhati-hati. Kemudian, jika kita mencarinya itu di tempat yang tinggi, hati-hati
kalau kejatuhan atau tertimpa benda-benda lainnya, atau kalau gudangnya itu licin, hati-hati untuk terpleset. Maka kita perlu APD-APD pendukung seperti sepatu, sarung tangan, masker, kacamata, helm, dan lain sebagainya yang kita perlukan dalam K3 ini. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Mungkin Pak Agus, Pak Tri, atau Pak Jeffrey. Kalau tidak ada, saya Baik, Pak Ri. lanjutkan kembali. Cukup jelas, Pak Ri. Cukup jelas. Ya, alhamdulillah informasinya. Terima kasih. Ya. Hilang nggak ya ini tadi ya? Saya close tadi hilang nggak ya? Masih ada ya Hilang. gambarnya ya? Coba di share screen lagi, Pak. Share screen lagi. Maaf, maaf. Pencet close. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini sebenarnya eh, secara luring ya. Anggaplah ini secara luring. Jadi role play kita adalah pakailah APD yang tersedia dengan benar. Jadi kita berharap bahwa ketika pelaksanaan nanti setiap peserta pelatihan itu memakai alat pelindung diri atau APD yang tersedia itu dengan benar dan sesuai dengan aturannya. Supaya apa? Supaya untuk mencegah kejadian-kejadian yang tadi saya sebutkan. Itu. Next, evaluasi. Nah, ini juga luring sebenarnya karena menjelaskan prosedur menandai barang. Menandai itu artinya scan ya. Bagaimana sih caranya nyecan? Bagaimana sih caranya mencari barang yang ada di gudang? Kemudian mempraktekkan cara men-scan barang atau mencari barang atau menandai barang. Jadi barang A, oh ada di sana, barang B ada di sana, seperti itu. Nah ini karena evaluasi mungkin Pak Agus, Pak, atau Pak Jeffrey, silakan Pak bisa menjelaskan secara singkat bagaimana sih caranya menandai atau men-scan prosedur menyeken barang yang kita inginkan gitu. Misalkan kalau di rumah ya, misalkan saya mau mandi. Nah, itu kira-kira bagaimana sih caranya mencari handuk atau mencari gayung atau sabun untuk mandi gitu, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin Pak Agus dulu bisa menjelaskan, Pak. Karena kan ini di rumah masing-masing, Pak. Si, Eh, baik. Jadi maksudnya untuk mencari barang-barang itu sebelumnya harus di-scan dulu ya, Pak Ri, ya. Yang mana barang-barang yang akan kita eh, dapatkan, apakah ada di daftar barang itu apa tidak gitu ya. Kalau tidak ada, siapa? kalau ada berarti Ya, eh, salah satunya bisa kita siapkan barangnya itu sesuai dengan data yang ada tadi. Gitu ya, Pak Ri? Ya. ya, Pak. Betul, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Eh, mungkin kalau tidak ada lagi, saya lanjutkan ya, Pak ya. Nah, dari kesimpulan ini, kita dapat dari pelatihan ini kita dapat menyimpulkan, yaitu adalah pertama, teliti dalam mengidentifikasi gambar kerja dan prosedur kerja ini berada di job sheet. Kemudian teliti dalam mengidentifikasi tools atau peralatan kerja, cermat dalam mengidentifikasi lokasi kerja, tepat waktu dalam jadwal, kemudian teliti dalam menandai atau men-scan barang yang kita perlukan. Yang terakhir adalah disiplin dalam penggunaan K3 selama prosedur penandaan barang. Nah, kemudian tugas tambahan untuk minggu depan, PR bagaimana yang pertama adalah tolong
jelaskan nantinya dalam suatu catatan bagaimana cara menandai barang yang terpakai dan yang tidak terpakai. Jadi dalam suatu tempat mungkin ada barang yang kita pakai dan yang tidak kita pakai. Itu prosedur penandaan barangnya seperti apa. Kemudian bagaimana cara menata barang-barang yang akan terpakai yang nantinya di area kerja kita. Jadi setelah ketemu barang-barang tersebut yang kita pakai, itu kan akan kita ambil kemudian kita susun di area kerja. Itu kira-kira prosedur atau cara menatanya seperti apa. Nah, ini tugas tambahan atau PR lah untuk dikerjakan supaya minggu depan bisa kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Nah, terima kasih. Demikian pelatihan unit kompetensi pertama, yaitu mempersiapkan tempat kerja dengan elemen pertama, persiapan tempat kerja. Ya, waktu dan tempat kami persilakan kembali. Terima kasih, Pak.